Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ayu Lestari dari kelas 12A nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan bab 1 PAI tentang sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Dalam sabar menghadapi musibah dan ujian, ada beberapa tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama, melafalkan bacaan Al-Quran dengan tartil, mengidentifikasi bacaan tajwid, menganalisis tafsir Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Ibrahim ayat 9. 2. Mengimplementasikan sikap sabar, tabah, pantang menyerah, tawakal, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan sikap sabar, tabah, pantang menyerah, tawakal, serta selalu berprasangka baik ketika mendapatkan ujian dan musibah merupakan cerminan dari iman. Berikut bacaan Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my God! وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dalam ayat Al-Baqarah 155 sampai 156 ada beberapa bacaan tajwid. Yang pertama, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, mim mati bertemu ba, disebut ikhfa syafawi. Yang kedua, asabathum musibah, mim mati bertemu mim, dibaca idgham mimi atau mutamathilan. Isi kandungan Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada hambanya dapat berupa ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, jiwa, dan bahan makanan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika terjadi ujian atau musibah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Yang keempat, umat Islam yang tertimpa musibah dan mengucapkan kalimat istirja, maka termasuk salah satu ciri orang yang beriman. Berikut ayat Ibrahim. Nabi bohong. Berikut bacaan Ibrahim ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamudah walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك
wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Dalam ayat Ibrahim ini ada beberapa tajwid juga. Yang pertama, ya'tikum naba'u, mim mati bertemu nun, dibaca idhar syafawi. Yang kedua, Nuhi wa 'ad, tanwin bertemu waw, disebut idgham bi gunnah. Dalam kandungan ayat Ibrahim ini ada 4 isi kandung. Berikut isi kandungan dari ayat Ibrahim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh, kaum Adam, dan kaum Tasamud karena telah mendustakan Rasul. Yang kedua, mereka membenci dan meragukan kebenaran ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Yang ketiga, akibat yang diterima oleh kaum Nabi Nuh, kaum Adam, kaum Tasamud adalah angin topan yang sangat dingin sehingga membinasakan mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, kaum Adam adalah generasi pertama yang menyembah berhala setelah diturunkannya bencana banjir di seluruh muka bumi. Ada 3 berhala yang mereka sembah, yaitu Sad, Samud, dan Hera. Stop it. Get some help. Hadis tentang musibah dan ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Salah. Hadis tentang musibah dan ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazal al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'ah. Rawahu Tirmidzi. Isi kandungan hadis tersebut yaitu: yang pertama, cobaan atau ujian akan diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Kedua, cobaan atau ujian merupakan media Allah Subhanahu wa taala dalam meningkatkan atau menurunkan derajat keimanan seseorang. Yang ketiga, sabar dan tabah atas cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala dapat meningkatkan derajat seseorang. Oh my god! Wow! Selanjutnya yaitu dari makna sabar. Menurut bahasa yaitu tertahan. Menurut istilah yaitu menahan diri dalam melakukan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Ruang lingkup sabar terbagi menjadi 4. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang terakhir, sabar dalam menuntut ilmu. Hikmah musibah dan ujian bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, akan memperoleh pahala. Yang ketiga, menjadi semakin kuat dan tabah ketika diberi ujian. Yang keempat, kualitas keimanan akan bertambah. Yang kelima, meningkatkan derajat umat Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, penerapan sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ada 3 poin. Yang pertama, hindari bersandar dan berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan ikhtiar yang baik dan bermanfaat. Dan yang terakhir, saat bertawakal kita wajib berserah diri sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga berakhirnya urusan.
Demikian perkenalan singkat dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.